Perkenalkan, nama saya Gusina Febriani dari Prodi Sarjana Terapan tingkat 3. Sini saya akan membaca materi mengenai pembelajaran keperawatan jiwa. Yang pertama itu adalah gangguan ansietas. Gangguan ansietas adalah sekelompok kondisi yang memberi gambaran penting terhadap ansietas yang berlebihan, disertai respon perilaku, emosional, dan fisiologis. Individu yang mengalami gangguan ansietas dapat memperlihatkan perilaku yang tidak lazim seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau kondisi kehidupan, yang melakukan tindakan berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, atau rasa khawatir yang tidak dapat dijelaskan atau berlebihan. Dalam ansietas ini terdapat perbedaan antara respon ansietas yang tidak lazim ini dengan gangguan ansietas, ialah bahwa respon ansietas cukup berat sehingga bisa mengganggu kinerja individu, kehidupan keluarga, dan lingkungan sosial. Di sini kita bisa melihat pengertian ansietas. Pengertian ansietas adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu merasa tidak nyaman atau takut, atau mungkin memiliki firasat akan ditimpa masalah atau malapetaka, padahal dia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut terjadi. Ansietas merupakan alat peringatan internal yang memberikan tanda bahaya kepada individu tersebut. Kemudian pengertian takut. Takut sebenarnya tidak dapat dibedakan dari ansietas, karena individu yang merasa takut atau ansietas mengalami pola respon perilaku, fisiologis, dan emosional dalam rentang yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya ialah bahwa rasa takut timbul sebagai respon terhadap objek mengancam yang dapat diidentifikasi dan spesifik. Ansietas memiliki dua aspek, yaitu aspek yang sehat dan aspek membahayakan, yang bergantung pada tingkat ansietas lama ansietas dialami dan seberapa baik individu melakukan coping terhadap ansietas. Ansietas dapat dilihat dalam rentang ringan, sedang, berat, sampai panik. Setiap tingkat menyebabkan perubahan fisiologis dan emosional pada individu. Ansietas ringan adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Stimulasi sensori meningkat dan membantu individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan masalah, kemudian berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi dirinya sendiri. Contohnya, ansietas ringan membantu mahasiswa berfokus pada informasi baru yang diberikan di kelas atau di klinik. Kemudian ada ansietas sedang, merupakan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Individu menjadi gugup atau agitasi. Misalnya, seorang wanita mengunjungi ibunya untuk pertama kali dalam beberapa bulan dan merasa bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda. Kemudian ada ansietas berat. Ansietas berat dialami ketika individu yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman, ia memperlihatkan respon takut dan distres. Ketika individu mencapai tingkat tertinggi ansietas, panik berat, semua pemikiran rasional berhenti dan individu tersebut mengalami respon flight atau freeze, yakni kebutuhan untuk pergi secepatnya, tetap di tempat dan berjuang, atau menjadi beku dan tidak dapat melakukan sesuatu. Kategori gangguan ansietas. Gangguan ansietas memiliki banyak manifestasi, tetapi ansietas adalah gambaran utama pada gangguan, yaitu yang pertama, gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia. Gangguan fobia sosial atau spesifik, agorafobia tanpa gangguan panik, gangguan obsesif kompulsif, gangguan stres pasca trauma, gangguan stres akut, gangguan ansietas umum, gangguan ansietas akibat kondisi medis, gangguan ansietas akibat zat. Gangguan panik, gangguan fobia, dan OCD adalah gangguan yang paling sering terjadi dan menjadi fokus. Gangguan panik atau serangan panik adalah suatu episode ansietas yang cepat, intens, dan meningkat, yang berlangsung dengan waktu 15-30 menit. Ketika individu mengalami ketakutan emosional yang besar, juga ketidaknyamanan fisiologis, selama serangan panik, individu tersebut sangat cemas dan memperlihatkan 4 atau lebih gejala berikut.
Yang pertama itu adalah gejala palpitasi, gejala berkeringat, gejala tremor, gejala sesak napas, gejala rasa asphyxiasi, nyeri dada, mual, diastres abdomen, pusing, parestesia, menggigil atau hot flash. Kemudian ada fobia. Fobia adalah rasa takut yang tidak logis, intens dan menetap terhadap objek tertentu atau situasi sosial yang menyebabkan timbulnya distres yang ekstrim dan mengganggu fungsi hidup normal. Fobia sangat berbeda dari ansietas dan rasa takut yang distimulasi oleh situasi hidup yang nyata atau ancaman, seperti menghadapi seekor anjing penjaga yang memperlihatkan giginya atau mendengar seorang mencoba masuk ke apartemen Anda. Fobia bukan respon yang alami dan realistis yang digunakan dalam upaya melindungi keamanan pribadi seseorang. Individu dengan fobia mengalami ansietas antisipasi, walaupun berpikir tentang kemungkinan menghadapi objek fobia yang menakutkan, dan mereka melakukan perilaku ritual yang tidak lazim sebagai upaya menghindarinya. Misalnya, individu yang mengalami fobia terhadap kuman secara ritual mencuci tangannya terus-menerus sepanjang hari. Perasaan bahwa ansietas berkurang ini merupakan primary gain dari melakukan perilaku ritual tersebut. Secondary gain ialah perhatian dan bantuan yang diterima individu fobia dari orang lain. Fobia spesifik ialah rasa takut yang tidak rasional terhadap suatu objek atau objek fobia yang situasi, misalnya itu serangan atau hewan ruang kecil, air, elevator atau terbang. Objek fobia atau ketinggian, terowongan, jembatan atau bahkan prosedur medis invasif. Kemudian di sini ada diagnosis gangguan fobia ditegakkan hanya ketika perilaku fobia secara signifikan mengganggu kehidupan individu yang menimbulkan distres yang nyata atau kesulitan dalam melakukan fungsi interpersonal atau okupasional. Ada beberapa kategori fobia spesifik. Yang pertama itu adalah fobia lingkungan alam. Fobia lingkungan alam ini adalah rasa takut terhadap badai, air, ketinggian, atau fenomena alam lainnya. Kemudian ada fobia injeksi atau darah. Rasa takut melihat darah sendiri atau darah orang lain. Cedera traumatik atau prosedur medis invasif, misalnya seperti injeksi. Kemudian itu adalah fobia situasional. Rasa takut berada dalam situasi tertentu, misalnya berada di atas jembatan, terowongan, elevator, ruang kecil, rumah sakit atau pesawat. Kemudian di sini ada fobia hewan. Fobia hewan ini adalah rasa takut terhadap hewan atau serangga, biasanya terhadap hewan atau serangga tertentu. Rasa takut ini sering muncul pada masa kanak-kanak dan dapat terus berlanjut sampai dewasa pada pria maupun wanita. Kemudian ada tipe lain fobia spesifik. Misalnya rasa takut tersesat ketika mengemudi jika tidak dapat berbelok kanan atau dan bukan ke kiri untuk mencapai tujuan. Dalam fobia sosial, suatu kategori fobia yang berbeda. Individu menjadi sangat cemas sampai panik atau tidak mampu ketika menghadapi situasi. Kemudian ada gangguan obsesif kompulsif. Obsesi adalah pikiran, ide, visualisasi atau impuls berulang yang tidak tepat, mengganggu dan menimbulkan ansietas serta mengganggu fungsi interpersonal, sosial, atau okupasional individu. Individu mengetahui pikiran-pikiran ini berlebihan atau tidak masuk akal, tetapi yakin bahwa dirinya tidak memiliki kendali terhadap pikiran tersebut. Kemudian itu kompulsi, adalah perilaku atau ritual yang secara kontinu dilakukan untuk menghilangkan pikiran obsesif dan mengurangi ansietas. Beberapa kompulsif yang umum meliputi yang pertama itu adalah ritual memeriksa atau berulang kali kembali memastikan pintu terkunci atau teko kopi yang sudah dimatikan. Yang kedua itu adalah ritual menghitung atau contohnya itu setiap langkah yang diambil, jumlah plafon, balok beton, meja tulis di ruang kelas. Mencuci tangan berulang-ulang sampai kulit terkelupas, mengulangi kata atau lagu yang sama, itu kemudian adalah ritual menyentuh, merasakan tekstur setiap bahan di toko pakaian. Yang keempat itu adalah ritual simetri, menyusun dan menyusun ulang barang-barang di meja.
Kemudian ada ritual penampilan yang kaku atau berpakaian dengan model yang tidak bervariasi. Kebersihan, mengepel lantai dapur setiap hari. Keluhan somatik, ritual seksual, dan impuls agresif.